Tuhan akan membuka rencana-rencana indah dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan generasi kita, bahkan atas dunia ini. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa melalui program Renungan Mingguan Gereja Toraja dengan bagian Alkitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14 dengan tema buah ketaatan. Taat adalah sebuah pilihan dan pasti ada konsekuensinya dan juga ada hasil yang akan dicapai. Contoh dekat, berkendaraan di jalan raya, ketika memilih untuk taat, konsekuensinya mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan hasilnya ialah terhindar dari kecelakaan, bisa sampai tujuan dengan selamat. Atau pada masa pandemi COVID-19 saat ini, memilih untuk taat berarti mengikuti protokol kesehatan dan hasilnya ialah bisa terhindar dari wabah. Abraham adalah sosok yang sangat mengagumkan. Ia memilih untuk taat. Ketaatannya tidak muncul begitu saja, saudara-saudara. Tetapi melalui iman yang telah teruji dalam rentang waktu yang panjang dan perjalanan yang membutuhkan perjuangan berat. Karena itu ia dipanggil atau diberi gelar Bapa semua orang beriman. Saudara-saudara, ada dua hal yang hendak kita renungkan dari ketaatan Abraham. Yang pertama, kekuatan Abraham. Bagaimana dia bisa memiliki ketaatan seperti itu? Karena ia mendengarkan suara Tuhan. Dan suara itulah yang memandunya dalam mengambil setiap keputusan. Allah meminta Abraham meninggalkan ayahnya, meninggalkan tanahnya. Dan Abraham taat. Dalam kitab Ibrani pasal 11 pada ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat meninggalkan negerinya. Lalu dia pergi berangkat ke tempat tujuan yang Tuhan sendiri kehendaki. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena itulah dalam kitab Ibrani ia disebut sebagai saksi iman. Dan selanjutnya, saudara-saudara, Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan miliknya yang paling berharga. Dalam pasal 22 kitab Kejadian ini pada ayat yang kedua dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ambillah anakmu yang engkau kasihi, pergilah, persembahkanlah. Dan tanpa pikir panjang, Abraham bergegas menjawab atau merespon perintah Tuhan itu. Ia siap mengorbankan anak tunggalnya yang dikasihinya. Karena ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan ia mengakui otoritas Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, suatu ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Dan di akhir khotbahnya ia berbicara tentang pendengar dan pelaku firman. Dengan ilustrasi membangun rumah. Pendengar dan pelaku. Di mana posisi kita, saudara-saudara? Mestinya keduanya. Mendengar dan melakukan. Sehingga kita seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas dasar yang kokoh dan tidak akan pernah tergoyahkan oleh badai apapun. Kita adalah orang beriman. Dan kita diminta untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kita mentaati perintah Tuhan itu. Dan hasilnya ialah kita menikmati sukacita. Hal yang kedua yang kita renungkan ialah buah ketaatan itu. Hasil akhir dari ketaatan Abraham. Hasil akhirnya ialah Jehovah Jireh. Artinya Tuhan yang menyediakan. Memang kita sedih
kita sangat terharu mendengar pertanyaan Ishak. Ketika dia sudah melihat semuanya sudah tersedia, lalu dia bertanya, ayah atau bapak, di manakah dombanya? Lalu Abraham menjawab, Tuhan yang menyediakannya, anakku. Iman Abraham layak diapresiasi. Dan di ayat yang ke-12, Tuhan bilang cukup. Sudah jelas, jangan kau apa-apakan anak itu. Jangan kau bunuh dia. Engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan memberikan yang paling berharga yang engkau punya. Dan sungguh ajaib. Tuhan menyediakan seekor domba jantan menjadi korban persembahan menggantikan Ishak. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam bahasa Ibrani Jehovah Jireh, tetapi dalam bahasa Inggris tidak hanya berarti Tuhan menyediakan, tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan God sees, yang artinya Allah melihat. Di atas gunung Tuhan, Ia memperlihatkan diri, Ia menampakkan dirinya. Saudara-saudara, apa yang Tuhan sediakan? Apakah hanya kebutuhan finansial? Tentu tidak. Tetapi di Gunung Moria itulah Tuhan memperbaharui perjanjiannya kembali dengan Abraham. Dengan menetapkan sebuah sumpah untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Di ayat 16 sampai ayat 18 dikatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Ketaatan Abraham berbuahkan berkat dan kehidupan. Dan kita juga sebagai penikmat berkat itu, yang klimaksnya atau puncaknya ialah anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang menjaminkan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Abraham adalah teladan iman bagi kita. Karena itu saudara-saudara, buktikan imanmu dengan tindakan, dengan kesediaan memberi apa yang Tuhan minta, yaitu mengasihi Tuhan dengan memberikan segala-galanya yang diminta pada kita. Bahkan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan Yesus menekankan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39 yang mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Inilah buah hasil akhir dari ketaatan itu sendiri. Saudara, nikmatilah buah ketaatan itu, yaitu mahkota kehidupan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang taat, yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, taatlah pada Tuhan. Dengarkanlah suaranya. Lakukanlah perintahnya. Niscaya Tuhan akan membuka rencana-rencana indah dalam kehidupan saudara. Dalam kehidupan generasi kita. Bahkan atas dunia ini. Dan akhirnya melangkahlah dengan pasti. Yakinlah Jehovah Jireh. Amin.